pajak. Hari ini kita di hari keempat nih Hari Pak, di Bali. keempat kita Outingnya buat outing di Bali selama 5 hari. Sekarang kita lagi di mana nih Teh? Di kawasan ekonomi khusus ini. Kawasan ekonomi khusus yang diresmikan oleh Prabowo. Pak Presiden Prabowo Presiden. Subianto di bulan Juni 2025. Oh berarti masih baru ya Pak ya? Masih baru. Ini salah satu pariwisata apa namanya Pak? Kesehatan ya Pak? Kesehatan ya. Kesehatan gitu ya. Jadi ini satu-satunya kawasan khusus yang di bidang kesehatan. Ya, pariwisata kesehatan gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi pemerintah itu membentuk kawasan ekonomi khusus dengan perlakuan perpajakan juga khusus. Yang beda Pak. Yang beda, beda dengan kawasan lainnya. Kalau di kawasan ekonomi khusus itu ada insentif-insentif perpajakan, baik PPH maupun PPN. Oh, Kalau bedanya di insentif ya? di insentif, tujuannya supaya investor mau datang. Ini luas juga nih, Luas Pak ya? 14 hektar ya. Oh, 14 hektar. Oke. Rumah sakitnya. Jadi memang ini benar-benar rumah sakit bertaraf internasional. Ya. Kan namanya juga rumah sakit internasional, Pak. Iya. Internasional. Ya. Untuk detail pembahasan KEK kita akan bahas di mana? Di warung suara pajak dong, jangan lupa tonton ya guys. Balik lagi di suara pajak. Solusi perpajakan Anda. Sekarang kita udah sampai Bogor nih Pak. Kita habis holiday ke Bali. Holiday ke Bali. Holiday di Bali. Ke Bali. Bali. Mana lagi? Ke Bali. Bisa juga Pak, Bali. Bali Uma. Ayo, ngapain ayo? Kemarin habis jalan-jalan. Jangan dugem dong, dugem. Outing. Ya Habis berjemur. Terus kemarin ada yang bikin salvok nih Kang Iqbal. Apaan tuh? Ada KEK. Nah, Apa itu Pak Andri? Kak. apaan tuh? Kawasan ekonomi khusus. Oke, maksudnya gimana tuh Pak kawasan ekonomi khusus? Kawasan ekonomi khusus yang di Bali itu khususnya di bidang pariwisata dan kesehatan. Oke. Ini model baru nih. Maksudnya model baru gimana nih Pak? Biasanya KEK itu untuk industri. Oh, iya. Jadi awalnya KEK itu memang kawasan khusus. Khususnya itu karena perlakuannya memang untuk investor ya. Oke. Investor menanamkan modalnya di Indonesia, barangnya dijual ke luar negeri. Jadi di sini bikin pabrik aja. Oke. Bikin pabrik, nyerap tenaga kerja di Indonesia, kemudian bayar pajak PPH. Oke. PPH badannya. Iya, Tapi iya, PPN-nya dibebaskan, tidak dipungut. PPN. Terus PPH badannya pun dapat perlakuan khusus, dapat insentif. Gitu. Itu di yang industri. Nah ini kalau yang ini kan kesehatan ya. Itu gimana tuh Pak? Kesehatan. Makanya hanya ada di Bali nih. Saat ini ada di Bali. Saat ini nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada lagi di tempat lain gitu. Berarti baru satu-satunya ya? Untuk yang kesehatan. Oke. Alasannya apa sih Pak sebetulnya? Betul tuh Pak. Iya, kayaknya ini mau nyanyi Penang kali ya. Penang apaan tuh? Di Penang, tempat di negeri jiran. Oh, Di negeri iya. jiran. Oke. Untuk apa namanya? Cek Berobat. Berobat. Nah, Di sana katanya lebih murah. lebih murah. Kan keluhannya kenapa di sana lebih murah karena di Indonesia pajaknya yang mahal. Oke. Nah, dengan di fasilitas kayak rumah sakit di Bali. di kawasan KEK, Oh, pajaknya khusus. Jadi PPN-nya tidak dipungut. Jadi barang yang masuk ke situ tidak dipungut PPN. Oke. Berarti mesin-mesinnya bebas Pak ya? Iya. Kayak impor ya? Pada saat barang-barang dimasukkan ke kawasan KEK tidak dipungut PPN. Kemudian mungkin obat-obatnya juga pada saat masuk ke situ juga tidak dipungut PPN. Jadi rumah sakit itu tidak bayar PPN. Oke. Jadi benar-benar bayar harga pokoknya aja. Oke. Gitu. Nah, terus dari sisi PPH-nya juga si rumah sakit dapat insentif. Jadi kalau di PP
KEK Sanurnya sih tidak disebutkan, tapi ada peraturan pemerintah induk dari KEK bahwa di kawasan KEK itu mendapat fasilitas diantaranya 30% dari investasi. Jadi boleh dibiayakan. Jadi ini bukan biaya. 30% dari nilai investasi boleh dibiayakan. Iya. Jadi kalau secara normal akuntansi dia bukan biaya. Betul. Tapi secara fiskal boleh menjadi biaya. Nah, itu yang khusus. Kemudian kalau kompensasi kerugian, gitu kan kalau di awal-awal mungkin perusahaan rugi lah ya. Nah itu kerugiannya kalau di tempat lain maksimal 5 tahun. Di sini bisa 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Kemudian penyusutan bisa dipercepat. Jadi misalnya yang penyusutan biasanya 4 tahun ya, 4 tahun, 8 tahun. Nah ini jadi double, boleh 2 tahun langsung susutkan. Jadi awal-awal nggak bayar pajak dulu lah gitu, bayar. Bisa tidak bayar pajak dulu. Tapi ini masalah Pak satu. Apa? Mungkin biaya rumah sakitnya murah, tiketnya yang masih mahal. Tapi ini bentar Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak ya. Ini kan kawasan KEK, ya kan? Nah ini kawasan KEK tuh maksudnya, ini kan di Bali dong. Iya. Nah berarti ini kan menyangkut rumah sakit internasional, hospital. Nah Sanur. itu dia udah bebas PPN nih. Yang di rumah sakit itu. Ya, di rumah sakit itu. Misalkan ada rumah sakit lagi, apakah bebas atau enggak? Kan ada kawasan nih, masuk ke kawasan nih, gimana nih? Kalau masih di kawasan itu ya sama perlakuannya. Berarti kawasan Bali gitu Pak? Kawasan KEK itu ada batas-batasnya. Di peraturan pemerintahnya ditentukan batasnya. Kalau masih di daerah situ, dimasuk wilayah KEK itu sama perlakuannya. Jadi kalau misalkan Bali di Denpasar, betul sakit ya enggak. Saya bikin di Badung gitu kan, tempat lain. Dari Singaraja bikin rumah sakit gede gitu. Ya beda perlakuannya karena tidak ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Iya, berarti di situ ada peraturannya kawasan itu di mana aja gitu ya. Iya, batas-batasnya. Batasnya ada ya. Oke, menarik. Sama yang fasilitas EFTZ di Batam itu. Tidak semua Batam, tidak semua wilayah Batam. Ada batas-batasnya. Nah, kalau masuknya ke wilayah FTZ ya memang tidak dipungut. Alright, I see. Gitu. Terus kalau buat insentifnya gimana Pak? Insentif PPH badannya Pak? Iya, insentifnya jadi kan kalau di tempat lain mungkin awal-awal bukan pasti ya. Apa tuh Pak? Kemungkinan besar ya mungkin dia berat bayar pajak kan gitu ya. Kalau di sini diringankan dengan cara tadi misalnya dia investasi 100 miliar. Nah, 100 miliar. Kalau di tempat lain 100 miliar itu misalnya buat beli bangunannya disusutkan, beli peralatannya disusutkan gitu. Jadi bentuk pembiayaan dari 100 miliarnya itu dengan cara penyusutan. Nah, kalau di KEK ada lagi. Apa tuh? Dari 100 miliar, 30 miliar itu boleh dibiayakan. Selain penyusutan yang tadi gitu. Nah itu memang itu ya semacam tax allowance itu. Jadi itu fasilitas disebutnya insentif dari pemerintah. Bagian dari upaya untuk mendorong investasi di Indonesia. Tapi tidak semua wilayah mendapat perlakuan itu. Yang mendapat perlakuan itu adalah hanya di kawasan ekonomi khusus. Tapi ini Pak, kalau dari sisi Pak Andri nih ya, sama Pak Agus, ini kan ibaratnya kan supaya salah satunya daya tarik investor, kan? Terus juga masyarakat kalau misalkan nanti dia mau ke rumah sakit, gratis nih, maksudnya bukan gratis, tapi lebih murah kan? Murah, karena harusnya ya. Iya, lebih murah. Nah tapi di KEK ini, menurut dari sisi pandang Pak Agus sama konsultan. Iya, konsultan pajak Bogor Raya. Ya, tuh apa ya? Gimana sih ya? Kok jadi pengaruhnya gimana Pak? Pengaruhnya di pajak.
Ya berarti buat investor lah gitu. Kalau dari tariknya sisi gimana gitu? bisnis kan tidak semua orang bisnis ngerti pajak ya. Iya. Yang ngerti bahwa ada fasilitas KIK. A, B, C, D gitu. KIK kan biasanya konsultan juga kan gitu. Oh iya. Ya pasti sebenarnya si investornya tetap menggunakan jasa konsultan juga. Biasanya sih gitu. Oke. Karena kalau ada fasilitas biasanya ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi Ada. Oke. PPh 21 ada fasilitas tapi ada pertanggungjawaban. Kalau ada pertanggungjawaban bayar PPh 21 lagi. Iya, Ya, jadi ada pelaporannya. Nah itu nanti itu juga harus benar-benar dipatuhi ya. Administrasinya memang harus diselesaikan juga. Oke. Ya itulah makanya kita butuh konsultan pajak, Pak. Benar nggak, Pak? Ya. Langsung aja. Ada di bawah sini. Konteks Consulting Indonesia, tinggal di calling. Langsung tuh dia dibalas. Ya, ada Agus di sini. Ya, gitu tuh nanti tuh. Iya, Pak? Iya. Yoi dong. Tapi buat kayak bea cukai gitu ada pembebasan juga? Pembebasan nggak, Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Jadi biasanya yang dapat pembebasan, bea masuk pun dibebaskan. Nah, nih, bentar. Kan bea cukai ini, Pak. Nah, Ya kan? Ada nggak, Pak? Pembebasan bea cukai buat rokok, Pak? hah, rokok. Iya, rokok kan ada cukainya tuh, Pak. Cukainya mahal. Cukai enggak. Enggak. Tinggi. Oh. Beda lagi sama rokok. Kok rokok? Rokok. Rokok itu ya nggak bakalan dapat insentif. Kalian masuk Ada tambahan. Jadi sebenarnya cukai itu kan cara pemerintah untuk menghambat, Oke. untuk melindungi masyarakat. Iya. Sebenarnya gitu. Cukai atas rokok maksudnya biar pemerintah membatasi konsumsi rokok biar masyarakat lebih sehat. Alright. Katanya sih gitu. Tapi ya namanya orang ngerokok Iya. nggak ngaruh kali ya. Yoi. Mau harga berapapun. Makanya secara teori itu disebut inelastis harga. Inelastis harga. Permintaan rokok itu candu kan. Inelastis. Berapapun harganya dibeli kalau sama rokok. Oh berarti itu ya, tadi ada pembebasan biaya cukai ya. Masuknya dibebaskan. Masuknya, Masuknya. Oh, nah itu tadi untuk memasukkan barang sama bea cukai kan Hah? Untuk apa? Impor barang. Impor barang. Misalnya nih yang perusahaan di KIK Ya. apa namanya impor barang atau peralatan dari luar negeri, Oke. ya kan masuk ke Indonesia sama bea cukai ya tetap diperlakukan sama. Oh. Mau oke. di KIK atau tidak kecuali ada surat dari pajak bahwa ini fasilitasnya dibebaskan gitu. Nah, itulah nanti yang ngurus surat-surat itu adalah diantaranya staf pajak atau konsultan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya biasa-biasa saja ya nanti sama bea cukai tetap dikenakan. Oke. Gitu. Kalau perlakuan khusus untuk jasa kesehatan tuh apa, Pak? Apakah ada insentif tambahan gitu untuk jasa kesehatan yang mungkin tidak dapat di sektor lain? Ya nggak ada sih. Ini umum ya, umum seperti insentif perpajakan jenis jasa lain ya. Yang ada menjadi bebaskan sama kesehatan ya. Jasa kesehatan kan udah nggak kena PPN ya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi perlakuan khusus deh. Nggak ada perlakuan khusus lah. Gitu. Tapi kalau yang ini Pak, saya pengen tahu dong, Pak. Kalau yang KIK ini kan yang di Bali tentang kesehatan ya. Kesehatan tuh apa lagi tadi yang di Batam katanya? Oh itu mah apa industri namanya FTZ. Oh ya FTZ. Itu baru ada 2 ini Pak, yang KIK, kawasan KIK. Enggak, banyak. Oh banyak. Banyak. Jadi kawasan ekonomi khusus itu biasanya kan untuk pabrik ya. Oh. Pabrik ya. Jadi bahan baku misalnya datang impor dari mana, diproduksi barang di Indonesia, barangnya di ekspor lagi. Keuntungan Indonesia menyerap tenaga kerja, bayar pajak. Alright. Kalau dijualnya di Indonesia lagi ya percuma sih, sama aja. Dari sisi investor ya, dari sisi investor ya. Kalau barang itu dijual di Indonesia, ya tetap dikenain pajak lagi, PPN gitu. Itu harus pengajuan dulu nggak sih Pak?
buat ikut KEK itu? Ya, Iya, Pak. Pengajuan. Karena KEK itu ada dalam tanda kutip ya penguasanya. ada badan penyelenggara KEK. Nanti kita harus daftar ke situ. Saya mau mendirikan ini gitu di situ. Gitu. Jadi, nah, kalau untuk dampaknya sendiri, Pak, dampak KEK terhadap masyarakat lokal. kalau dampaknya sih lebih kepada penyerapan tenaga kerja ya. Oke. Penyerapan tenaga kerja dengan masyarakat mendapat pekerjaan, maka masyarakat mendapatkan penghasilan. Kalau masyarakat mendapatkan penghasilan, selain masalah pengangguran, juga kan akan memberikan efek domino. Oke. Efek domino ekonomi. Jadi si pekerjanya bawa uang ke rumah, di rumah dia beli jajan, warung sebelah jadi jadi rame kan, si warungnya maju, dia jadi besar, pertumbuhan ekonomi itu efek dominonya seperti itu. Oke. Tapi juga satu lagi Pak, yang diharapkan tuh nggak ada capital flight, istilahnya bukan capital flight ya, nggak ada uang ke luar negeri, ke Penang itu. Oh iya. Nggak ada. Diharapkan ya masyarakat semua berobatnya di Bali. Sambil liburan. Balik lagi tuh. Jadi yang sakitnya di rumah sakit, keluarganya tiketnya mahal, bisa kali turunin tuh. Kalau mau murah naik ini kali. Naik bis. Naik kereta nggak ada ya ke Bali? Naik kereta kayaknya harus ke lewatin laut. Iya, nyebrang tuh, aja nyebrang. Nanti harus dibikin dulu terowongannya. Nah, ini masukkan nih. Ini masukkan nih. Tantangan, tip, compliant. Masuk. Itu tanggung jawabannya itu Pak ya. Masuk aja. Masuk aja. Nah, kalau misalkan buat tantangannya Pak, tantangan dan tips compliance. Apa tantangan compliance dan tips agar tidak kehilangan insentif? Nah, insentif ini kan fasilitas ya. Oke. Tidak begitu saja diberikan oleh pemerintah, tapi ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya itu tentang pelaporannya, administrasi lebih ke administrasinya. Jadi kalau administrasinya terpenuhi ya berarti insentif itu bisa didapat lah ya. Oke. Kalau misalnya tidak dipenuhi berarti nanti tetap dipungut pajaknya. Makanya tetap harus dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pasti nanti ada laporan-laporan sih, laporan-laporan ke pajaknya untuk pemenuhan syarat-syarat insentif pajaknya. Oke. Karena rumusnya itu biasanya itu ya tadi, kalau ada fasilitas berarti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Siap. Karena dari sisi pemerintah pun ini tetap dicatat ya. Insentif ini tetap dicatat dan dilaporkan. Kalau para pemirsa ingin tahu, catatannya disebut dengan belanja pajak. Jadi insentif itu disebut belanja pajak. Belanja pajak. Seolah-olah pemerintah belanja gitu kan. Padahal maksudnya ini saya harusnya bisa pungut 100 miliar, tapi tidak terpungut karena adanya fasilitas. Makanya 100 miliar ini disebut belanja pajak. Kayak gitu. Dan itu dilaporkan ke DPR, dilaporkan ke publik, dan laporannya ada di Kementerian Keuangan. Mantep sekali Pak Agus. Memanglah kalau kalian tuh butuh konsultan pajak langsung aja ke Bold Dice Consulting. Kalau Bali jalan Pak, beda. Beda di sini nih. Saya rasa sih cukup nih buat pembahasan KEK. Ini menarik banget, ternyata memang ada kawasan yang dibebaskan dari apa Pak? Dari pungutan PPN. Ya, itu dia teman-teman. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Cakep sekali. See you next video. Bye. Bye. Ada Agus